Puji Tuhan. Shalom sahabat-sahabat terkasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Syukur pada Allah pagi hari ini kita kembali bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan satu hal yang pasti, semua kita yang berada di tempat ini hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam berkat Tuhan, dan kita mengalami kelimpahan kasih setia Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya percaya walaupun kita pakai masker, kita kasih senyum kanan kiri pasti bisa dong. Ya, kasih senyum dulu kanan kiri, bilang selamat pagi, Tuhan Yesus mengasihi kita semua ya. Pasti kelihatan kok dari alisnya, dari ekspresinya ya. Dada-dada juga boleh. Halo, shalom, selamat pagi. Senang sekali berjumpa dengan ibu bapak, sahabat-sahabat kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita tenangkan hati kita fokus pada hadirat Tuhan. Karena kita percaya 2-3 orang bersekutu dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir, kita hormati hadirat Tuhan. Mari hening di hadirat Tuhan. Kami masuk ke kudusan bait suci-Mu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami hidup hanya karena belas kasihan Tuhan. Maka pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dan puja-puji, kami hampiri tahta kerahiman-Mu Tuhan. Dan bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, bukan di dalam-Mu. Ini pujian syukur kami Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Haleluya. Kasih dengan tangan yang terangkat ke surga, satu hati kami katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku karya terbesar Yesus.
kasih Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami bawa segenap hati dan hidup kami untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami memuji-muji-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan, Allah, Raja di atas segala Raja. Haleluya, karya terbesar, karya terbesar dalam hidup. Sungguh pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkan. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar, haleluya, dalam hidupku. Untuk setiap kasih setiamu Tuhan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Yesus, kami kagum akan Engkau. Yesus, Engkau ku kagum. Kami bangkit berdiri di hadapan-Mu Tuhan, dan lebih tinggi lagi kami serukan karya terbesar dalam hidup. Terima kasih Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, haleluya, yang ku miliki. Sekali lagi kami nyatakan karya terbesar, terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Kami kagum, Yesus, Engkau ku kagum. Kami kagum Tuhan, Yesus, Engkau ku kagum. Kami kagum akan Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau sungguh amat sangat baik Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk kasih setiamu yang selalu baru Tuhan. Terima kasih, terima kasih untuk hidup yang Tuhan beri, untuk persekutuan doa kami pagi ini Tuhan. Terima kasih. Kami bernyanyi dan bermazmur bagi-Mu, menceritakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu. Haleluya. Dengan tangan yang terangkat ke surga, kami bawa ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau baik,
sungguh baik dan teramat baik bagi kami. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih. Kasih yang tidak diminta untuk dilayani, tetapi kasih yang mau melayani. Kau buktikan di atas kayu salib-Mu, Tuhan. Kasih yang maha sempurna yang menuntun kami untuk terus mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Ini kami, Tuhan. Kami yang mengalami karya terbesar. Kami yang mengalami kuasa salib-Mu. Bersatu hati sama-sama kami katakan. Terbesar dalam hidupku. Amin, amin, amin. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah. Haleluya. yang tak ternilai, Yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Yang selamatkanku, Kau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Yesus Engkau, Yesus Engkau, ku kagumi. Kami beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami boleh bersyukur dan bersukacita di dalam hadirat-Mu. Sebab keberadaan kami adalah bukti kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Rahmat yang selalu baru setiap hari bagi kami. Dan di dalam ucapan syukur kami masuk hadirat Tuhan dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur dan sorak-sorai. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang berdaulat dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah yang kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Segala pujian dapat di nama Tuhan kita. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan, lambaikan tangan saudara. Mari menari bagi Tuhan. Mari bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami bertepuk tangan bagi nama Tuhan Allah yang hidup. Sebab kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak Sungguh kasih-Mu tak berkesudahan. selalu baru setiap hari. Haleluya. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Mari dengan sukacita menari bagi Tuhan. Dengan sukacita. Aku kan menari Yes. dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan. Sama-sama. Kasih Allah tak berkesudahan, Yes. selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Mari katakan sama-sama dengan sukacita. Dengan sukacita. Aku kan menari Dengan sorak-sorai. Oh, ku naikkan. menaikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja.
Saya boleh tahu berapa banyak yang bersuka cita siang hari ini? Boleh lambaikan tangan. Mari katakan pada kanan kirimu, aku bersuka cita karena Tuhan. Katakan kanan kiri muka belakang, aku bersuka cita karena Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, waktu Daud bersuka cita dia menari bagi Tuhan. Amin. Berapa banyak yang siang hari ini mau menari buat Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Saya lihat sebelah sini sudah menari buat Tuhan, yang sini masih kalem-kalem. It's okay. Tapi biarlah dengan sukacita kita menari buat Tuhan. Gayanya bebas, tunjukkan sukacita saudara bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mau begini kek terserah. Yang penting kita bersorak-sorai dan menari buat Tuhan. Amin. Yang siap katakan amin. Yang siap menari buat Tuhan katakan amin. Oke, siap-siap. Dengan sukacitaku kan menari dengan sorak memuji. ku naikkan Menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang haleluya, Raja, nyanyi bagi dengan Dia sukacita. Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, sekali lagi nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. serukan sama-sama selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita dong. Masih mau menari buat Tuhan? Masih mau bernyanyi buat Tuhan? Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar Tuhan biasa. Yesus dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu besar bagi kami. Kami ceritakan kebaikan Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu, Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. tak pernah berakhir. Siapa yang baik saudaraku, sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, haleluya. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, Yes Lord. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh tak berkesudahan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kami mau terus memuji-muji nama-Mu. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, Amin. Selalu baru rahmat-Mu. bagiku. Oh hari berganti hari, Hari berganti hari, kami percaya melihat kasih-Mu. tak pernah berakhir dalam hidup kami. Di hidupku, Karena kata Yakobus pagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Thank you Jesus. sungguh amat baik, Haleluya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya mau lihat yang sebelah kiri saya. Tuhan Yesus baik. Mana suaranya? Mana jempolnya buat Tuhan kita saudara? Lah. Sebelah kanan siap-siap. Lebih tinggi lagi katakan Tuhan Yesus. Jempolnya mana? Yes, dia baik, amin. Masih umat PDKK Yakobus pagi, angkat jempolnya bagi dia. Tuhan Yesus baik, Haleluya. sungguh amat baik, Dia baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari
Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong. Lebih dahsyat lagi, lebih meriah bagi Yesus Tuhan. Siapa yang baik saudara sama-sama katakan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah kita sungguh baik, amin. Bilang kanan kiri saudara sekali lagi, Allah kita baik. Yuk kita duduk yuk, bilang. Ya. Yang di sini emang semangatnya luar biasa ya. Saking luar biasa belum disuruh duduk udah duduk duluan. Ya. Nggak apa-apa. Udah apa? Bukan oma, warga senior. Iya dong. Nggak ada istilah oma-oma opa-opa ya. Mari tenangkan hati kita mau sungguh masuk dalam hadirat Tuhan dalam sukacita dan ucapan syukur. Kita rindu dirahmati oleh hadirat Tuhan. Allah yang kita sembah, yang kita muliakan, dan tentunya kita rindu untuk diperbaharui lewat kuat kuasa firman Tuhan. Kami tenangkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang besar, Allah sumber kekuatan kami, Allah yang telah menunjukkan teladan untuk melayani bukan untuk dilayani. Walaupun Engkau adalah Tuhan dan Raja, tapi Engkau memberikan teladan tentang kasih yang sempurna, yaitu kasih yang terpecah, yang berbelas kasih untuk orang lain. Biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Sang Maha Kasih saat kami menyembah-Mu dan dipenuhi oleh hadirat kuat kuasa firman-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Allah semesta alam surga bumi sujud menyembah. Kami datang hampiri Engkau Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Satu suara bersama dengan isi surga, kami sujud menyembah Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur, kami nyanyi kudus, 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 kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kami nyanyi kudus, 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 kuduslah, haleluya. kuduslah Tuhan, surga bumi. Kami angkat tangan kami, kudus, 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 kuduslah,
Kami bangkit berdiri di hadapan-Mu Tuhan dan berseru kudus, kudus Engkau. Haleluya. Kami nyanyi kudus Tuhan. Ini kami umat-Mu. Kami angkat tangan kami dan kami katakan kudus. Haleluya. Alam semesta alam. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kami nyanyi kudus, kudus. Haleluya. Kuduslah Engkau Tuhan. Alam semesta alam. Kami nyanyi kudus, kudus. Kudus, kuduslah. Oh Tuhan. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkau kudus Tuhan. Sikira surga bumi menyembah. Surga bumi tinggikan Engkau. Haleluya. Sikila bala 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 masang diarara. Glory, glory bagi Tuhan. Sikila bala bala la 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 la. Sikila bala bala la 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 la. Haleluya. Kami nyanyi kudus kudus, Kuduslah Tuhan. Alam semesta alam. kami nyanyi. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Alam semesta alam. Kudus. Kudus, kuduslah. Amen. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Sebab Engkau yang telah memilih kami dan menetapkan kami bahkan jauh sebelum dunia ini dibentuk, untuk menjadi kasih-Mu yang hidup, untuk menjadi kesaksian firman-Mu yang terbuka bagi setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Pagi hari ini Tuhan, dalam indah hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, Engkau berfirman atas kami. Kau menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, karena
Pada pagi hari ini Engkau telah mengutus anak-Mu yang terkasih, sahabat kami, rekan sekerja Allah, Bapak Go Aditya yang telah Tuhan tibakan dengan selamat di tempat ini. Kami percaya perkenanan Tuhan, materai firman Allah telah dinyatakan dalam dirinya. Biar lewat pewartaan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh diubahkan lewat perjumpaan yang hidup lewat kuat kuasa firman. Berkati anak-Mu ini, lewat kesaksian dan firman Allah, kami sungguh-sungguh boleh dihidupi untuk menjadi pribadi yang melayani, untuk menjadi pribadi yang memberi, bukan menuntut untuk dilayani, bukan menuntut untuk diberi, tetapi belajar daripada teladan Kristus, melayani dengan semangat kasih. Kami sambut berkat firman-Mu pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa dan berdaulat, Allah yang kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Haleluya, amin. Si Tuhan, Ibu Bapak, kita bisa duduk, kita bisa siapkan hati kita siapkan kitab suci kita, dan kita siap dengarkan firman Tuhan. Silakan, Bro. Oh, senang sekali hari ini bisa bertemu. Ini pertama kalinya saya pergi ke Kim Taigon pagi-pagi. Biasanya malam di PD Orang Muda gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika mampir ke sini tadi agak lebih awal, saya ke seberang dulu ke ruang adorasi sebentar. Kangen banget rasanya bisa menikmati hadirat Tuhan di ruang adorasi, salah satu tempat favorit. Lalu ketika saya masuk ke ruangan ini, orang pertama yang saya lihat dari ujung adalah Koselo sama Korofi gitu ya. Dalam hati puji Tuhan, ada ketenangan langsung, ada kedamaian langsung. Bapak Ibu, senang sekali hari ini bisa bertemu secara langsung. 2,5 tahun sudah kita lewati di masa pandemi, betul ya Bapak Ibu ya. Mulai dari masa-masa di mana masker harganya naik berlipat-lipat. Tahun berikutnya vitamin harganya naik berlipat-lipat. Beberapa bulan yang lalu minyak goreng, betul ya, di sini banyak ibu-ibu, katanya harganya naik ya, betul ya. Telur harganya naik. Kalau yang bapak-bapak bensin, BBM gitu harganya naik luar biasa. Tiket pesawat yang mau jalan-jalan juga harganya naik. Tapi dari sekian banyak yang naik, hari ini saya lihat ada satu yang turun. Roh Kudus turun, tercurah bagi kita semua, amin ya. Saya akan ceritakan ke teman-teman orang muda, kalau ternyata di PD pagi itu semangatnya lebih semangat loh daripada anak-anak muda. Harus nih mampir ke sini juga gitu ya. Kalau mereka lagi libur, lagi cuti, harus mampir ke sini. Baik, perkenalkan nama saya Go Aditya, Bapak Ibu. Boleh panggil Go, boleh panggil Aditya. Saya melayani di PD Orang Muda di Gereja Kristoforus Grogol. Ada yang tahu Grogol? Rumah sakit jiwa tahu? Tapi bukan di rumah sakit jiwanya Bapak Ibu ya. Di gereja di dekat sana. Saya juga saat ini melayani di Badan Pelayanan Nasional di BPN sebagai wakil koordinator untuk seksi kepemudaan. Kebetulan bantu-bantu di sana untuk BPK-BPK bagaimana kepemudaannya bisa bertumbuh. Pengajar pewarta dari YCCR Jakarta Kepemudaan BPK, dan juga saya nggak full time tapi saya kerja juga sebagai seorang marketing properti. Itu aja mungkin perkenalan singkatnya. Tema kita hari ini adalah lebih baik melayani daripada dilayani. Lebih baik memberi daripada diberi. Saya langsung teringat ketika momen awal COVID. Ada satu orang kenalan saya, dia seorang yang luar biasa energik. Seorang pembicara yang hebat. Masih muda, anaknya masih kecil-kecil, fisiknya juga kuat, nge-gym, fitness, olahraga kuat. Tapi mendadak dia terkena COVID Bapak Ibu. Dia terkena COVID, berdua anaknya, kondisinya drop, dia sakit, ke rumah sakit, cari satu rumah sakit, ke rumah sakit yang lain. Ketika itu kondisinya begitu darurat, semua rumah sakit penuh. Pernah ya mengalami, kita ingat ya waktu itu ya begitu mencekam ya. Bahkan dia lewat kenalan orang dalam. Katanya kalau lewat orang dalam bisa lebih jalur khusus gitu Bapak Ibu. Dia udah berangkat ke sana naik taksi, buru-buru karena keluarganya yang lain gak ada yang bisa nganterin. Ketika sampai di IGD tetap aja penuh Bapak Ibu. Jadi ketika
momen-momen ini kita diajarkan bahwa kadang-kadang jalur khusus tuh nggak bisa. Di situ dia belajar kalau seandainya punya uang pun ada momennya di mana ketika dia belum bisa menikmati apa yang disebut dengan dilayani. Memang cara kerja Tuhan itu sangat berbeda dengan dunia ini. Dunia menawarkan prioritas. Kalau di pesawat ada business class, ada first class dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda dengan dunia ini. Saya jadi ingat awal tahun lalu pertama kali saya terbang lagi Bapak Ibu. Ketika itu pelayanan ke Makassar. Wah, deg-degannya bukan main. Karena kan COVID masih ada kan. Pakai masker, pesawatnya penuh banget. Saya cuma berdoa, aduh moga-moga dapat kursi yang depan-depan deh gitu ya Bapak Ibu ya. Dan benar, ketika kita meminta, Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan. Tiba-tiba saya dapat di kursi nomor 5. Wah, puji Tuhan gak terlalu belakang ya. Tapi gak enaknya kursinya di tengah Bapak Ibu. Wah, deg-degan kan? Namanya ekonomi kelas di tengah-tengah, lalu kemudian rame, deg-degan juga nih. 2,5 jam pesawatnya. Tapi ketika itu saya cuma berdoa, bersukacita, gak komplain, percaya. Tapi tiba-tiba pramugarinya mendekat ke arah saya. Pak, mau nggak ke kursi darurat? Dia bilang seperti itu, karena mungkin lihat masih muda gitu ya, di depan. Saya bilang tentu mau, anak raja dalam hati gitu ya. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Caranya benar-benar di luar akal manusia. Di situ saya benar-benar wow, amazing sekali cara kerja Tuhan, sangat luar biasa. Hari ini berbicara tentang melayani daripada dilayani, ada 3 poin aja Bapak Ibu. Izinkan anak muda ini, mungkin seumuran anak Bapak Ibu atau cucu gitu ya. Izinkan sharing sedikit, kasih sedikit permenungan tentang melayani. Melayani ini ngomong-ngomong tentang si Yohanes dan juga Yakobus. 2 murid Tuhan yang ingin sekali menjadi yang terutama. Ingin menjadi sekali orang yang penting. Tetapi Tuhan mengatakan hal yang sangat berbeda sekali. Di Markus kita buka, di Markus 10 ayat 43 dan 44. Kita baca bersama-sama. Di Markus 10 ayat 43, 44 saya bacakan ya Bapak Ibu. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada 3 poin, ada 3 hal yang akan kita bahas tentang melayani daripada dilayani ini. Poin yang pertama Bapak Ibu, kalau kita mau melayani, kita harus siap untuk mengampuni. Persis seperti yang tadi dinubuatkan. Mengampuni ini adalah satu hal yang gampang-gampang susah. Dulu saya ketika pertama kali datang ke PDKK, saya menganggap, wah, yang datang ke sini adalah orang-orang malaikat-malaikat yang masih menginjak bumi gitu kan. Walaupun menginjak bumi, masih makan babi, masih makan cukyok, tapi kudus, baik, begitu luar biasa. Tapi seiring dengan melayani, saya melihat ternyata enggak juga. Ada momen-momen di mana kita ketemu dengan orang-orang yang punya kelemahan masing-masing. Dan mungkin berkonflik satu sama lain. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ketika engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Waduh, dalam hati saya, apa iya nih Tuhan? Gimana caranya gitu kan? Dan benar-benar kejadian. Beberapa tahun ketika saya melayani gitu ya Bapak Ibu ya, saya ketemu dengan konflik dengan senior. Dalam hati ini kakak rohani yang membawa saya masuk ke PD. Tapi kenapa ketika itu dia nggak bersikap seperti seorang yang baik rohaninya? Jadi singkat cerita dia itu lagi persiapan pernikahan dan kemudian melalaikan tanggung jawab tugasnya menurut saya, menurut penglihatan saya. Dan saya tegur dia, ketika saya tegur dia, dia marah Bapak Ibu. Ya wajar ya namanya
ditegur gitu kan, ada satu perbedaan pendapat. Ketika kami berkonflik, saya langsung berusaha meminta maaf. Directly begini secara langsung, maaf ya Ci, kebetulan cewek. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, dia nggak mau menyambut tangan saya. Waduh, makin emosi saya nih. Dalam hati saya, siapa yang salah, siapa yang sombong gitu kan. Dari semenjak itu saya langsung emosi juga. Saya nggak mau lagi melihat muka dia ketika rapat itu. Saya pulang Bapak Ibu. Ketika malamnya mau tidur, nggak bisa tidur loh Bapak Ibu. Hati ini nggak nyenyak loh. Ketika saya mau tidur, nggak bisa tidur. Besok paginya hari Senin pagi gitu kan. Dalam hati saya gimana nih, saya doa rosario. Ketika lagi doa rosario, tiba-tiba dapat hikmat dari Tuhan yang mengatakan minta maaf. WhatsApp dia dalam hati gitu kan. Coba WhatsApp dia untuk minta maaf. Dalam hati ini suara Tuhan apa suara saya gitu kan. Dia kan Senin sibuk, kerja pagi-pagi orang. Saya buka WhatsApp Bapak Ibu. Saya lihat namanya, ternyata online. Waduh, pertanda apa ini Tuhan? Saya ketik, halo Ci, sorry ya kemarin saya begini. Saya hapus lagi. Ketik, hapus. Kalau lewat WhatsApp nanti bacanya beda, nanti makin marah. Tapi udahlah saya enter aja. Saya minta maaf aja sama dia. 1 menit, 2 menit, 5 menit, enggak dibales-bales Bapak Ibu. Dalam hati kesel, makin kesel kan. Emang koran dibaca doang enggak dibales gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika itu enggak lama dia pun membalas dan dia juga meminta maaf. Setiap orang selalu punya pendapatnya masing-masing. Dan hari itu saya belajar meminta maaf bukan berbicara tentang siapa benar, siapa salah. Mengampuni bukan berbicara tentang siapa benar, siapa salah. Tetapi ketika kita menganggap relasi kita jauh lebih penting daripada ego pribadi kita. Bapak Ibu, konflik sangat mungkin terjadi di keluarga kita di kondisi seperti ini. Orang tua dengan anak, suami dengan istri, dan kemudian kakak dengan adik. Kenapa? Karena stres, kurang jalan-jalan katanya, kurang refreshing. Tapi ketika saya ingat-ingat lagi, kenapa kali itu saya bisa meminta maaf? Karena dalam hati saya kan yang salah siapa? Siapa yang salah, siapa yang minta maaf? Ketika saya berdoa rosario, ada dorongan, ada kekuatan yang memampukan saya. Dengan kekuatan sendiri nggak bisa Bapak Ibu. Dengan kekuatan sendiri nggak mampu. Itu poin yang pertama berbicara tentang mengampuni. Poin yang kedua berbicara tentang melayani ini adalah mengasihi. Mengasihi di sini kita ingat tentang salah satu murid Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, yaitu Petrus. Betul ya, bagaimana Petrus adalah salah satu murid yang paling dikasihi oleh Tuhan. 3 kali dia ditanya gitu kan, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan aku mengasihi engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan aku mengasihi engkau. Dan 3 kali juga Petrus mengkhianati Yesus. Tetapi dia dipakai Tuhan, dia dipilih Tuhan untuk menjadi paus, untuk menjadi murid yang pertama yang begitu luar biasa memimpin gereja ini. Kalau kita pelajari lebih lanjut, ternyata 3 kali itu mengasihi katanya berbeda Bapak Ibu. Verbnya berbeda. Di bahasa aslinya mengasihi yang pertama itu berbicara tentang agape. Kan ada 4 bahasa kasih, 4 level cinta, tingkatan kasih. Yang pertama adalah eros, cinta antara suami istri yang berbicara tentang nafsu. Yang kedua adalah storge, antara orang tua anak. Yang ketiga adalah eros, storge, dan kemudian agape, itu cinta yang walaupun. Dan yang keempat, yang paling tinggi adalah agape. Yang keempat adalah eros. Yang keempat apa? Ada yang ingat? Saya agak lupa-lupa mendadak. Bagaimana engkau mengasihi aku, dia bilang seperti itu.
Ada 4 level cinta Bapak Ibu. Dan yang keempat itu adalah agape. Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku secara agape? Cinta yang walaupun. Tetapi ketika itu Petrus menjawab bukan yang agape. Saya coba Google ya, saya jadi penasaran Bapak Ibu. Mendadak ngeblank nih, saking semangatnya. 4 level cinta atau bahasa kasih. Ada agape, ada storge, lalu kemudian ada filio, cinta seorang sahabat, filio. Nah itu yang dijawab oleh si Petrus. Iya Tuhan, aku filio engkau. Kedua kalinya ditanya, apakah engkau mencintai aku secara agape? Tetapi Petrus menjawab, ya Tuhan, aku filio engkau. Tetapi yang ketiga kalinya, Tuhan menurunkan standarnya, mengikuti apa yang dijawab oleh Petrus. Ketika itu saya bilang betapa Tuhan begitu mengasihi Petrus, tidak memaksakan kehendaknya. Saya mendadak jadi keinget ketika papa saya masih hidup Bapak Ibu. Saya ini agak ciong sama papa saya. Jadi saya tuh benci. Kenapa? Karena menurut saya papa saya itu nggak baik. Sebagai seorang papa, dia papa yang sangat mengasihi keluarganya. Cari uang gitu kan. Ketika kami liburan dia nggak ikut demi cari uang gitu. Saya bilang, tapi waktu itu saya nggak ngerti kan. Sampai akhirnya tahun 98 krisis ekonomi kerusuhan. Bisnis papa saya bangkrut. Kami terpaksa pindah ke Kalimantan, ke Pontianak. Ketika itu yang mencari nafkah adalah mama saya. Buka warung kopi. Yang dilakukan oleh papa saya cuma duduk di kasir, ngerokok, dan kemudian menerima uang. Dalam hati saya kok papa nggak becus sebagai seorang kepala keluarga. Waktu kecil ya, nggak ngerti. Dia coba bisnis ini gagal, dia coba bisnis lain bangkrut, utang lagi dan lain sebagainya. Tapi anak kecil nggak ngerti apa-apa. Ketika itu yang ngerti cuma pengen beli mainan ini, pengen beli mainan itu. Ketika itu ada satu mainan yang harganya mahal, PlayStation Bapak Ibu, game. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh papa saya? Papa saya rela menjual motor kami satu-satunya untuk belikan saya mainan game. Sekarang saya baru mengerti betapa papa saya begitu mengasihi saya. Dan bukan cuma sampai di situ Bapak Ibu. Ketika papa saya meninggal, itu papa saya ada sakit paru-paru sehingga salah satu lobus paru-parunya harus diangkat. Salah satu bagian dari paru-parunya harus diangkat. Dan dia harus operasi besar. Papa saya itu lebih kurus dari saya dan kalau mau operasi angkat paru Bapak Ibu, satu tulang rusuk atau tulang iga ini tuh harus dipatahkan. Dan papa saya itu bukan orang yang bisa nahan sakit. Operasinya berjalan dengan lancar, tetapi pemulihannya terlihat papa saya menjadi pribadi yang berbeda karena dia menahan rasa sakit di pemulihannya itu. Dan ketika saya suapin papa saya makan, hati saya begitu tersentuh. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu ketika udah mau jadwal balik check up ke dokter. 1 pagi yang papa saya tanyakan ke mama saya apa? Anak yang paling kecil, maksudnya saya, kapan diwisuda? Mama saya bilang Desember ini sudah wisuda, skripsinya sudah selesai. Dan setelah itu siangnya baru papa saya berpulang ke rumah Tuhan. Ketika itu saya begitu menyesal karena saya nggak mengerti. Saya menganggap papa saya nggak mengasihi. Padahal sesungguhnya begitu mengasihi keluarganya sampai dia rela menahan rasa sakitnya, menahan segala hal yang tidak mengenakan dalam dirinya. Melayani, berbicara tentang mengasihi Bapak Ibu. Kalau papa yang di dunia ini aja mengasihi kita sampai sebegitunya, saya berpikir bagaimana Bapa di surga. Bapa di surga begitu mengasihi kita Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa hal ini harus terjadi dalam hidup kita, tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia begitu mengasihi kita, anak-anaknya. Yang pertama tadi mengampuni, yang kedua mengasihi,
Yang ketiga, mengikuti dengan setia. Melayani daripada dilayani, ini berbicara tentang mengimani dengan setia. Beriman ketika yang kita lihat semua hal yang kita inginkan itu gampang. Mengimani Tuhan ketika kondisi baik-baik aja itu hal yang mudah Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya yang kita lihat adalah hal yang berbeda, mau nggak kita tetap percaya sama Tuhan? Bapak Abraham adalah sosok yang sangat luar biasa imannya. Bagaimana sampai usia tuanya 50 tahun, 60 tahun dia belum memiliki keturunan. Padahal dijanjikan sama Tuhan keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Seperti pasir di laut. Tetapi kenyataannya enggak seperti itu. Imannya goyang Bapak Ibu. Tapi dia tetap berusaha mengikuti dengan setia. COVID sudah hampir selesai. Secara kesehatannya mudah-mudahan kita berdoa gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi dampaknya belum selesai. Secara ekonomi, secara kondisi makin gak jelas, makin gak karuan. Tetapi bagaimana kita tetap bisa percaya, mengimani janji Tuhan dalam hidup kita. Tahun lalu Bapak Ibu, kakak saya yang kedua Cici itu menikah di tahun 2020. Setelah 35 tahun penantian, menikah gak lama COVID. Sehingga sakramen pernikahannya cuma bisa dihadiri oleh 12 orang. Sedih gak? Sedih. Tapi tetap senang karena sakramen itu jauh lebih penting gitu kan. 1 tahun kemudian puji Tuhan langsung dikasih anak yang pertama. Di masa-masa udah umur 36 cewek. Agak deg-degan juga kan. Dia tinggal di ruko lantai 3 sama suaminya. Naik turun tangga, katanya kalau hamil anak pertama tuh mual-mual ya Bapak Ibu. Bener gak ya? Katanya gitu ya, saya belum pernah sih. Belum pernah menghamili juga gitu ya. Tapi ketika itu dia gak tahan banget Bapak Ibu. Naik turun tangga, naik turun tangga. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia sama suaminya balik ke rumah kami sebentar, tinggal, ada mama yang mensupport. Pertanyaannya ketika dia pulang ke rumah, apakah masih mual-mual? Masih mual-mualnya Bapak Ibu. Tapi kenapa dia ada kekuatan? Karena ketika dia pulang ke rumah, ada mama saya yang setia, yang siap untuk mensupport walaupun dia mual-mual. Dalam hidup ini kadang-kadang kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kita mengalami mual-mual di dalam kehidupan. Tantangan, masalah datang bertubi-tubi. Tapi kalau kita pulang ke rumah, kalau kita come home, kembali ke hadirat Tuhan, apakah masalahnya hilang? Belum tentu, masalahnya tetap ada, tapi ada satu kekuatan, ada satu ketenangan, ada satu kedamaian yang Tuhan berikan supaya kita bisa melewati masa-masa itu. Dan puji Tuhan, kemarin bulan Maret anak pertamanya lahir Bapak Ibu. Ada satu momen-momen yang harus kita lewati. Saya ingat ketika mama saya begitu setia mendoakan kami anak-anaknya dengan doa rosario. Doa rosario dulu buat saya itu doa yang paling saya hindari. Karena biasanya kalau saya doanya malam, aminnya besok pagi Bapak Ibu. Suka ketiduran. Tapi ketika awal-awal pandemi misa gak bisa offline, gak ada KRK, gak ada retret gitu kan. Yang saya bisa lakukan ketika itu saya doa rosario. Setiap hari saya berdoa rosario Bapak Ibu. Kadang-kadang kita pengen dapat sesuatu. Beda nih PD online. Nggak kayak offline, nggak dapat rasanya beda. Tapi hari itu ketika saya berdoa rosario, saya mengerti. Ketika kita berdoa, bukan cuma berbicara untuk mendapatkan sesuatu. Tapi justru ketika saya berdoa rosario, saya kehilangan sesuatu. Kehilangan ketakutan saya, kehilangan kekhawatiran saya, kehilangan hal-hal yang membuat diri saya semakin menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu bagaimana kita bisa tetap setia, berdoa, meluangkan waktu juga untuk memiliki saat-saat pribadi dengan Tuhan. Itu menjadi kekuatan untuk kita bisa melayani daripada dilayani. Kali ini lanjut ke yang memberi
dan diberi Bapak Ibu. Ini singkat aja. Bagaimana memberi itu justru bukan ketika kita berkelimpahan. Memberi itu bagaimana justru ketika kita menghadapi tantangan dan dalam kondisi yang kadang mungkin berkekurangan. Maksudnya gimana? Saya diajarkan Tuhan tentang momen ini justru ketika saya ikut satu acara rohani ke Filipina Bapak Ibu. Sebelum COVID waktu itu, saya pergi sama Romo Chris, moderator BPK, dan juga Maria Ciumena kalau Bapak Ibu pernah dengar. Kebetulan dia kakak rohani kami di PD, di Persekutuan Doa. Dan ada beberapa orang dari daerah. Ada satu teman dari timur, orangnya agak hitam Bapak Ibu, karena memang dia dari Kupang atau NTT gitu. Kami berangkat. Ketika sampai di Filipina agak norak. Pertama kali semangat gitu ya Bapak Ibu ya. Kira-kira tempat mana yang pertama kali kami pergi? Ada yang bisa tebak? Ada yang bilang pergi ke tempat makan, ada yang bilang pergi ke tempat gereja, iya betul. Tapi selain itu kami pergi ke 7-Eleven atau minimarket. Beli apa Bapak Ibu? Beli SIM card, biar bisa update status gitu kan. Namanya anak muda bisa dapat kuota. Ketika saya lihat di 7-Eleven selain SIM card, anggur di sana murah-murah ternyata ya. Tapi teman saya yang dari timur itu, dia lihat hal yang berbeda. Dia beli bakpao Bapak Ibu. Bukan 1, bukan 2. Dia belinya 6, 5 apa 6. Saya bilang sama dia, bro kamu lapar ya? Kita bukannya baru makan. Enggak, dia cuma diem aja. Dia minta tolong saya bawain. Kami balik ke gereja, kami kebetulan tinggalnya di gereja gitu kan, di biara samping gereja. Ketika di depan gereja, dia kasih bakpao itu ke orang-orang yang ada di depan gereja, yang homeless. Dia nggak bisa bahasa Inggris Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya nggak lancar. Tetapi ternyata ketika lihat di depan gereja ada orang-orang yang berkekurangan, dia ajak ngobrol. Ternyata orang-orang yang ada di depan gereja itu kerjanya bikin rosario. Karena 90% kalau nggak salah di Filipina itu orang Katolik. Sehingga ketika dikasih bakpao itu, kami yang lain otomatis berpikir begini, lu bikin perkara aja lu, nanti yang lain ngerumunin juga. Kadang kan kita berpikir seperti itu ya. Tapi tahu nggak dia bilang apa? Enggak apa-apa. Nanti malam kita beli bakpao lagi. Kita bagi-bagikan lagi. Padahal saya tahu kalau ketika itu bawa uangnya pas-pasan. Ketika itu saya merinding loh Bapak Ibu. Saya bilang justru saya dapat sesuatu pembelajaran bukan dari seminarnya, bukan dari acara sesinya, tapi dari teman saya yang baru saya kenal, dia memberikan teladan. Memberi bukan dalam kondisi berkelimpahan, tapi justru memberi dalam kondisi berkekurangan. Kalau tunggu kita berkelimpahan, tentunya kadang momennya nggak akan pernah datang, kadang-kadang Bapak Ibu. Tapi kalau dalam kondisi setiap saat, kita bisa senantiasa membagikan. Karena memberi bukan cuma berbicara tentang uang. Kondisi seperti ini kadang-kadang uang bukanlah segalanya. Bagaimana kita memberi waktu kita, bagaimana kita memberi perhatian kita, itu juga menjadi hal yang penting. Tahun lalu ada teman SMA saya Bapak Ibu, dalam waktu 1 minggu kehilangan kedua orang tuanya karena COVID di masa-masa Delta. Pertama papanya meninggal, selang 1 minggu kemudian mamanya meninggal. Sedihnya bukan main. Dia udah berusaha bawa ke rumah sakit, dia udah berusaha dengan segala uang yang dia punya, sampai-sampai dia kucurkan tabungan untuk persiapan menikah dia. Sampai sebegitunya, tapi ternyata papanya dan mamanya dipanggil Tuhan. Yang saya bisa lakukan cuma mendoakan dia, memberikan support secara langsung finansial, tapi berapa sih gitu kan sebagai seorang teman. Tapi ketika itu saya tergerak untuk ajak dia ngobrol. Ketika saya ngobrol sama dia Bapak Ibu, dia menceritakan momennya, bagaimana dia mengalami ini, bagaimana dia begitu luar biasa. Bukan dia yang diberkati, tetapi dia yang memberkati saya loh. Kadang-kadang kita berpikir kan, kita mau kasih apa ya? No,
kasih telinga Bapak Ibu. Setiap orang punya telinga untuk mendengar. Bagaimana kita memberikan perhatian kita. Momen-momen seperti ini makin banyak orang-orang yang stres. Covid ini bikin sensitif kan. Ada orang-orang tertentu yang gak mau didatengin rumahnya, salah paham dan lain sebagainya. Tapi kita semua diberikan waktu, diberikan energi untuk memberikan perhatian buat orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu. Lebih baik memberi daripada diberi. Memberi bukan berbicara tentang hal-hal yang besar, tapi justru hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kalau seandainya tiba-tiba di waktu doa kita dapat gambaran tentang seseorang, kontak mereka, hubungi mereka, telepon mereka, anak kita mungkin, cucu kita mungkin, karena bisa jadi mereka membutuhkan doa-doa kita. Ketika mama saya begitu setia mendoakan saya Bapak Ibu. Di pekerjaan saya mengalami tantangan, saya bilang semuanya berhasil dilewati berkat doa dari seorang mama. Mama gak pernah cerita, tapi saya lihat secara langsung. Setiap paginya dia setia mendoakan kami anak-anaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini nanti sebentar lagi saya ajak kita semua berdoa. Sambil minta tolong teman-teman pujian nanti menyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Mari kita sama-sama bawa setiap pergumulan hidup kita mungkin, kekhawatiran kita, tantangan kita kepada Tuhan. Karena dialah sang sumber kasih. Dialah yang memberikan teladan untuk melayani. Mengampuni tadi yang pertama, mengasihi tanpa syarat yang kedua, dan yang ketiga, mengikuti, mengimani dengan setia. Terima kasih Bu. Dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Kita butuh Dia, sang sumber kasih, yang akan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Dia yang akan memimpin kita untuk kita bisa membagikan, untuk kita bisa memberi daripada diberi. Kita tundukkan kepala sebentar, kita mau berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu, untuk kesehatan, kesempatan kami boleh berkumpul di sini, memuji Engkau, menyembah Engkau, merasakan hadirat-Mu Tuhan yang nyata dalam hati kami. Kau Allah yang paling mengenal kami, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi kekhawatiran kami. Hari ini kami mengerti Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa melayani Engkau adalah satu kesempatan buat kami. Mengampuni walaupun tidak mudah, mengasihi dan juga mengikuti Engkau dengan setia. Hari ini Tuhan, kami mau naikkan lagu doa ini sebagai doa kami. Kami mau ingat kebaikan Engkau. Betapa kami mencintai segala hal yang terjadi di dalam hidup ini. Kita naikkan lagu ini sebagai lagu doa kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih kami mau katakan Bapa. Bapa, sentuh hati Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu, hidup Bapak Ibu di tempat ini. Kau Allah yang paling mengenal mereka. emas yang murni, Kau membentuk
sekali lagi kita mau ulangi lagu ini dari awal. Kita mau katakan dengan segenap hati kita. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari Tuhan, Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saat ini kami mau bangkit berdiri Tuhan, kami merindukan Engkau. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau lihat betapa kami merindukan Engkau. Biar kasih-Mu saat ini boleh tercurah bagi setiap kami ya Tuhan. Sikiara emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air yang mengalir, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sungguhkan bagai air yang mengalir Tuhan. Air mengalir yang tiada. Dan kami mau sembah Engkau saat ini, Allah yang Maha Kudus. Sikiara tata 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 tata. We worship you Lord. Sikiara tata tata tata. Sikiara tata tata. Biar saat ini Tuhan, hadirat-Mu boleh tercurah bagi setiap kami. Sikiara tata 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 tata. Kami sembah Engkau Allah yang Maha Kudus. Sikiara tata tata. Sikiara tata tata tata. Sikiara tata tata tata. Sikiara tata tata tata. Yesus, Sikiara tata tata. Yesus Allah. Sikiara tata tata. Ada beberapa orang di tempat ini yang memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang begitu besar akan masa depannya. Tuhan ingin berkata kepadamu, jangan takut, jangan khawatir. Bahkan sampai memutih rambutmu, aku tetap Allah.
Aku Allah yang memelihara engkau, aku Allah yang mengasihi engkau. Engkau begitu berharga dan mulia di mataku. Ketika di dunia ini tidak ada orang yang memperhatikan engkau, aku Allah yang begitu memperhatikan dirimu. Beberapa orang sedang berdoa untuk pergumulan yang dialami anaknya, yang mungkin sedang mengalami kondisi finansial yang kurang baik, terlibat dalam hutang piutang. Kiranya saat ini Tuhan boleh curahkan hikmat, boleh curahkan berkat yang baru Tuhan, kekuatan bagi kami untuk bisa melewati momen-momen ini. Engkau Allah yang telah menyelamatkan kami di masa lalu kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang juga telah ada di masa depan kami. Kami mau serahkan masa depan kami. Masa depan kami aman di tangan-Mu ya Tuhan. Beberapa orang berdoa untuk kondisi kesehatan, penyakit yang mungkin saat ini sedang dialami, mungkin juga untuk keluarga. Kita berdoa bersama saat ini. Engkau Allah yang penyembuh Tuhan, tabib yang ajaib. Kiranya kalau Engkau berkenan Tuhan, berikan rahmat kesembuhan, rahmat pemulihan bagi setiap kami yang berdoa Tuhan saat ini. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga juga yang sedang merawat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Banyak orang merasakan kasih-Nya. Kiranya bukan cuma kasih-Nya di tempat ini, tapi juga dalam kehidupan doa pribadi kami Tuhan. Kami boleh semakin dekat dengan Engkau. Secara khusus Tuhan, aku mau berdoa buat Bapak Ibu tim pelayan di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh tambahkan iman, pengharapan yang baru, kasih-Mu. Sehingga dalam pelayanan mereka melalui persekutuan doa ini, semakin banyak orang boleh merasakan Engkau, merasakan pemulihan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap wujud-wujud doa yang tertulis di depan ini. Waktu-Mu yang terbaik, kehendak-Mu yang terbaik, itu yang kami imani Tuhan. Kiranya Engkau boleh mengabulkan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Bunda Maria, Bunda Gereja, kiranya Engkau senantiasa berdoa dan bersyafaat bagi kami anak-anak-Mu. Terimalah salam dan hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Biarlah lewat permenungan firman kita pada hari ini, kita sungguh-sungguh diarahkan bagaimana kita sungguh boleh memiliki hidup di dalam kasih Tuhan, memiliki kasih yang tulus untuk melayani, bukan untuk dilayani. Memberi bukan hanya untuk menerima, tetapi dengan ketulusan kita sungguh-sungguh boleh mengasihi satu sama lain. Kita berikan tepuk tangan untuk mulia nama Tuhan. Terima kasih Bro Aditya yang sungguh telah menjadi berkat buat kita siang hari ini. Dan inilah bukti bagaimana kita mau menjadi kesaksian untuk kehidupan kita. Lebih baik memberi daripada diberi. Nah, kotak persembahan sudah ada di depan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Sembari kita mau mengangkat satu pujian bahwa arti hadirnya Tuhan itulah yang memberi kita kekuatan. Haleluya. Mari beri yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Dialah sumber pengharapan kita, dialah sumber kehidupan kita, dialah penolong bagi setiap kita. Dengan ucapan syukur kita mari memberi yang terbaik. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kau sumber pengharapanku, Kau penolong dalam hidupku, Kau menara kekuatanku. Bersamamu ku tak akan goyang. Kau jalan kebenaranku, Kau
bersamamu Tuhan. Bersamamu bukan selalu aman. Walau beribu kan rebah di kiri kananku, kuasamu kan selalu topangku. Di bawah kepala sayapmu bukan selalu aman. Yesus kau pelindung. Walau beribu rebah, walau beribu kan rebah di kiri kananku, kuasamu kan selalu topangku. Di bawah kepala sayapmu bukan selalu aman. Yesus kau perlindungan, kaulah perlindungan kami Tuhan. Yesus kau perlindungan, sungguh kaulah perlindungan kami Tuhan. Yesus kau perlindunganku. Syukur pada Allah. Mari kita dengarkan pengumuman. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Go Raditya. Mana sih tadi? Ya, luar biasa sharing imannya dan firmannya sungguh memberikan peneguhan dan juga dapat kami lakukan seperti itu. Ya benar ibu-ibu ya, kita bisa melakukan itu. Kita belajar dari apa yang sudah disampaikan tadi. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Bro Selo, terima kasih. Dan juga semua singer satu persatu, Tuhan Maha Tahu nama kalian. Ya. Dan kepada pemain keyboard Rofi, terima kasih. Kepada petugas LCD dan proyektor Uniati dan Desi, terima kasih. Dan juga soundman Alvin, thank you. Dan kepada para petugas penerima tamu dan kolektan dan semua pelayanan para petugas hari ini, Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman. Kamis malam tanggal 1 September jam 19.30 ada misa dan adorasi dibawakan oleh Romo Yohanes Budi Raharjo SDB dengan tema ketekunan. Silakan Bapak Ibu hadir karena adorasi sungguh memberikan juga kita kekuatan kembali dari zaman-zaman saat ini, kita butuh itu. Silakan hadir. Dan Selasa pagi tanggal 6 September jam 10 ada misa lagi. Misa lagi ya. Misa dan adorasi dibawakan oleh Romo Romanus PR dengan tema soal kawin dan hidup selibat. Saya rasa kita juga perlu tahu ya, mungkin di keluarga kita ada yang mau jadi suster atau apa, jadi kita mungkin lebih baik kita tahu, kita hadir di dalam misa adorasi tanggal 6. Silakan Bapak Ibu. Oh, Paroki Santo Yakobus mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti KEP Angkatan 25 yang akan dimulai dari tanggal 5 September sampai 16 Desember dengan biaya hanya Rp100.000 saja. Yang berminat harap mendaftarkan dengan siapa ini nih? Ya mungkin ada lanjutannya nanti ditayangkan, sudah ada ditayangkan. Silakan karena saya juga jebolan dari KEP juga. Jadi KEP ini sungguh memberikan kehidupan baru bagi kita yang sudah mengenal Yesus Kristus dan apa yang Dia
rencanakan dan dia inginkan dari kita juga bisa ikut CAP juga. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi, silakan hubungi Ibu Like. Ibu Like di 0878 8894 7885. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbeban berat dan membutuhkan pelayanan doa, Paroki Santo Yakobus menyediakan SOS doa tiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam yang sifatnya pribadi dan rahasia. Bisa hubungi 0888 550 1028. Percayalah Bapak Ibu, kita jangan membebani sendiri, kita boleh minta bantuan kepada SOS pelayanan doa karena setiap apa yang kita sampaikan tidak akan keluar dari pendoa-pendoa itu, jadi bersifat rahasia. Nah, kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri. Silakan bagi yang baru, mungkin pengurus akan memberikan salam kepada Bapak Ibu. Bagi yang baru, waduh ini yang setia semua ya. Nanti puji Tuhan Bapak Ibu nanti bawa teman-teman supaya menjadi berkat bagi kita semua, bagi teman-teman juga yang belum pernah hadir di tempat ini. Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, mohon menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Silakan, mungkin di sini ada yang mau didoakan lagi, langsung ke pengurus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi Selasa minggu depan. Bawa lagi teman-teman atau saudara untuk menjadi berkat. Nah, saya boleh sedikit sharing ya. Waktunya masih bisa, nggak apa-apa ya. Ya, saya sangat tersentuh dengan saudara Brogo Radityo dengan doanya tadi itu. Saya tersentuh yang Tuhan memelihara, memimpin walaupun orang mungkin tidak memperhatikan. Saya saat itu waktu saya suami sakit yang zaman-zaman COVID itu ya, sakit ternyata COVID. Saya segera dari cuci darah dia, saya segera mau datang ke tempat karena tahu dia positif. Saya cari tempat kan, aduh saya lagi bingung nih, orang-orang semua susah cari tempat. Aduh saya bisa nangis, itu benar-benar saya nangis. Karena saya gak tahu harus kemana. Saya dengar orang-orang semua gak ada tempat, gak ada oksigen apa. Jadi saya bilang sama anak saya kita berdoa, kita cari. Masa Tuhan gak bukakan pintu? Saya bilang doa nih mobil dengan harapan ada gitu ya. Lalu kita pergi tuh kira-kira ada dari jam, saya mencari itu dari jam 8 malam loh. Ke SPAD ya, saya ke sana penuh Bu. Waduh ya udah, puji Tuhan. Pergi lagi ke RSUP apa ya, pokoknya banyak rumah sakit itu ya. Gimana? Belum saya sampai oksigen tidak ada lagi. Berarti kita nggak usah masuk kan? Lalu saya bilang begini nih, gimana ya ini kemana? Karena kan waktu itu kalau COVID swasta nggak mungkin bisa mau juga kan? Nggak terima kan, waktu itu zamannya belum boleh orang swasta buka untuk COVID gitu. Jadi saya satu satpam bilang begini, Ibu coba aja katanya cari di Persahabatan. Waduh, Persahabatan saya juga nggak tahu di sebelah mana ya. Lalu anak saya buka kayak map begitu tuh, cari. Saya bilang Hector, Mami tahu Persahabatan, tapi Mami nggak tahu jalannya. Karena saya kan nggak ada urusan dengan rumah sakit, nggak mau ke sana kan. Waktu itu saya agak pernah tahu deket Sunan Giri sebelah sana.
Jadi saya cari gitu sambil berdoa, Tuhan tibakan dengan selamat dan ini nafas lagi nggak enak nih. Nafas sama tempat ada ya Tuhan. Saya bilang Tuhan Yesus, saya percaya rencana Tuhan seperti ini pasti Tuhan memberikan saya ini sesuatu yang harapan. Saya percaya Tuhan memberkati saya melalui hal-hal seperti ini. Lalu saya pas datang, ketemu sampai di depan sana, saya udah deg-deg juga karena ada APBD semua kan. Semua orang dilihatin ada rujukan atau apa enggak gitu loh. Lalu saya bilang jangan turun dulu, saya turun. Saya turun, saya langsung datang ke suster-suster, ada 4 di sana. Suster, bisa bantu saya suster. Saya mohon kalau bisa masuk ya suster di sini. Karena suami saya lagi butuh sekali, saya bilang itu dengan pernafasan, dengan apa. Datang tuh orang 4 ini ada harapan saya kan. Datang, dilihat kan, wah kesian juga rentan, tua kesian gitu loh. Akhirnya, oh boleh. Masuk ke sana, waduh saya bilang sama anak saya, aduh puji Tuhan, ini udah malam 11:30 gini kok masih bisa ada yang mau bantu saya gitu ya. Akhirnya pas masuk tuh langsung masuk ke IGD itu. Masuk IGD udah saya sudah senang berarti udah masuk. Itu Tuhan baik sekali. Kita tanpa ditanya rujukan mana, dari mana apa enggak. Jadi langsung masuk di situ. Nah terus anak saya dipanggil sama suster, saya lagi ngurusin dan saya nggak boleh ikut kan ya. Karena kita kan nggak positif, jadi nggak boleh ikut yang bagian situ. Saya sedih, sebenarnya sedih saya nggak bisa nganterin sampai. Tapi suster semua pakai kursi roda nganterin. Saya bilang ya udah penting, udah ada yang merawat gitu loh, yang bisa nanganin ini. Akhirnya selesai gitu, dia bilang ya udah ditinggal aja nanti kalau bajunya apa taruh di sini. Tapi ibu nggak bisa ketemu ya, taruh di sini nanti kita yang antar. Oke, ya udah kita senang ya. Udah saya balik, udah malam itu jam 12-an, udah balik gitu. Udah masuk dia 2 hari, lalu saya kok ngerasa nggak enak juga. Ini makan asin semua, badan kok rasanya nggak enak, nggak karuan. Jadi saya dari pagar pintu kayu ke pagar situ paling banyak tuh 7 meter tuh, aduh capek, lemes, aduh nggak karuan. Saya bilang nih, saya belum tes. Saya bilang sama Hector, udah mami masuk aja ke situ deh. Saya tuh pasti positif, saya pasti percaya, tapi saya belum tahu loh itu. Udah oximeter itu nggak siap ada. Jadi saya akhirnya malam juga nih jam 7 pulang anak saya kantor, saya minta diantar karena udah tahu tempatnya langsung jalan. Saya bilang gini, suster bisa saya masuk nggak suster? Ibu ada ininya juga, nggak ada, saya cuma berasa saya pasti positif kan suami saya tuh kena, mungkin saya kena suster gitu loh. Jadi udah nggak enak banget. Nah akhirnya saya mulai dites begitu, tapi akhirnya dimasukin di situ kan saya puji Tuhan, jadi saya masuk. Nah si suami bilang gini, loh kamu kok masuk juga? Saya udah berita sama nih nggak enak. Nah akhirnya dia dan saya masuk di tempat yang sama. Udah penuh, saya ngelihat anak saya bilang, Mi untung loh, mami tuh orang yang terakhir di IGD. Jadi orang yang tunggu tuh di kursi roda tuh banyak sekali. Banyak, itu Tuhan itu luar biasa. Pokoknya saya percaya di dalam kesulitan kuasa Tuhan bekerja. Jadi pas saya dan suami kan dia kelang 2 hari. Kenapa satu itu kayak spesial buat saya kali ya Tuhan siapkan. Jadi saya nggak usah cari di mana-mana lagi kan. Jadi pas berdua di situ masuk udah selesai. Nah setelah 2 hari saya 4 hari di IGD. Lalu datanglah suster. Suster bilang begini sama saya. Seperti Pak Go tadi bilang gitu ya. Kenal orang dalam, saya nggak kenal sama sekali. Suster bilang, ibu ada kenal suster atau saudara suster atau apa di sini? Tidak suster. Hebatnya bisa masuk langsung, bilang gitu ya. Lalu dokter rajin, waduh saya seneng, bagus juga pelayanan di sana. Dokter tanya, ibu ada anak dokter atau saudara atau siapa? Tidak dokter, saya gak ada siapa-siapa. Lalu saya berpikir di situ tuh, kok orang nanya gitu ya. Berarti ini Tuhan yang masukin saya. Luar biasa berikan kemuliaan buat Tuhan. Karena itu saya sangat percaya, saya tersentuh sekali dengan renungan hari ini. Bahwa
Memang walaupun tidak ada yang perhatikan, dia siapa juga yang mau melihat kita kan? Atau dia juga bisa ngebantu kita, nggak bisa saat itu, memang semua orang nggak bisa bantu. Selain apa? Hanya Tuhan sendiri. Nah itulah yang saya mau sharekan, bahwa di dalam kesulitan jangan gentar. Pasti ada solusi. Yang penting percaya dengan iman, tidak ngeluh, tidak mungkin kenapa ya saya udah pelayanan, udah apa? Tidak ada keluar dari saya seperti itu, tidak. Saya bilang, Tuhan pasti Engkau memberikan tempat buat saya. Itu Tuhan berikan akhirnya. Nah puji Tuhan, ya pada akhirnya memang ke 9 hari saya keluar karena sudah negatif, bagus keluar. Suami 14 hari jalan. Memang dia komorbid yang luar biasa, saat masuk juga luar biasa, nafasnya sesek sekali. Ya itu saja kesaksian saya, terima kasih. Puji Tuhan. Sungguh pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita anak-anaknya akan selalu ada. Jaminan Tuhan akan selalu ada buat setiap kita yang percaya dan berharap juga mengandalkan Tuhan. Amin. Berapa banyak diberkati dengan persekutuan doa hari ini? Boleh lambaikan tangan, puji Tuhan. Dan minggu depan hadir lagi ya. Ajak teman-teman, ajak sahabat-sahabat supaya lewat persekutuan doa ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan ada banyak hati kembali pada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan tutup persekutuan doa ini dengan pujian hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Dengan tangan yang terangkat. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kasih Kau baik, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang sungguh ajaib. Kami alami perjumpaan dengan Engkau Tuhan siang hari ini. Lewat kuat kuasa firman-Mu kami diingatkan untuk kami boleh menjadi pribadi yang mengasihi, mengampuni, rendah hati dengan seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah kami boleh selalu mengingat bahwa semua apa yang kami boleh terima bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih anugerah, rahmat dan rencana rancangan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-Mu yang terkasih, brother kami, rekan sekerja dalam karya pelayanan Bro Aditya Go Tuhan. Kami menyerahkan dia dalam hati-Mu yang berbelas kasih. Biarlah hikmat, kebijaksanaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan boleh dia miliki. Dan dia selalu boleh menjadi berkat kemanapun dia boleh pergi. Boleh menjadi kesaksian Kristus Allah yang hidup lewat setiap pewartaan firman. Dan tentunya lewat kehidupannya yang mempermuliakan nama Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan, Engkau memberkati usaha yang dia lakukan. Dan terutama Engkau memberkati pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan. Terima kasih untuk saudara kami ini. Dan untuk setiap kami yang bersekutu siang hari ini. Kami sangat bersuka cita Tuhan. Karena Engkau sungguh mengasihi kami. Dan Engkau merahmati kami. Biarlah dengan semangat firman-Mu, kami akan tinggalkan aula ini dengan penuh ucapan syukur. Untuk kami terus melayani, bukan minta dilayani. Untuk terus kami memberi, bukan minta untuk diberi. Karena kami percaya rahmat firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Persekutuan doa kami telah selesai. Namun satu hal yang kami pegang, kasih karunia Tuhan tidak akan pernah selesai dalam hidup kami. Utuslah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, perkenanan Tuhan dan berkat Tuhan selalu bersama dengan kami. Bunda Maria, Bunda pendoa dan penolong kami, terus berdoalah bersama kami anak-anakku dan terimalah salam dan doa kami. Salam Maria, penuh rahmat,
besertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Yakobus, pelindung paroki dan persekutuan, doa kami, doakanlah kami. Santo Andreas Kim Taigon, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita katakan sekali lagi, Tuhan Yesus itu baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Mari saling memberikan salam sukacita satu sama lain. Kita mau katakan, tidak berkesudahan kasih Tuhan. Tidak berkesudahan. Oh. Kasih setiamu Tuhan, Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari. tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama serukan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Terima kasih Tuhan, amat baik. Kau sungguh baik bagi kami. Lamanya Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selamanya sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita, dan sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat, dan hidup dalam kasih Tuhan. Amin.